Mari mengenal tokoh pewayangan Jawa, Dewa-Dewi, yang merupakan simbol ketampanan dan simbol kecantikan, kesetiaan, dan kerukunan dalam berumah tangga. Bathara Kamajaya dan Bathari Kamorate. Simak terus, jangan kemana-mana. Bathara Kamajaya merupakan tokoh pewayangan Jawa yang diceritakan adalah dewa yang berbadan halus. Dewa yang diceritakan adalah makhluk paling tampan sejagat Tribuana, Mayapada, Madyapada, dan Arcapada. Begitupun Bathari Kamorate adalah bidadari yang diceritakan makhluk paling cantik sejagat Tribuana. Lalu, siapa itu Bathara Kamajaya dan Bathari Kamorate? Secara singkat, begini silsilahnya. Bathara Kamajaya adalah putra dari Sang Hyang Ismaya, cucu dari Sang Hyang Tunggal, lalu cucu buyut dari Sang Hyang Wenang. Nah, Sang Hyang Wenang mempunyai saudara yang bernama Sang Hyang Darmajaka, berputra Sang Hyang Pancaresi, lalu menurunkan Bathara Soma, dan berputri Bathari Kamorate. Keduanya ditakdirkan menjadi sepasang suami istri yang kemudian bertempat tinggal di Kahyangan Cakrakembang dengan ujian dari pernikahan yang sangat berat. Karena saat di hari pernikahannya, Bathara Kamajaya mengemban tugas untuk membangunkan Sang Hyang Jagatnata dari tapa beratanya. Karena untuk saat itu memang hanya pusaka dari Bathara Kamajaya yang mampu membangunkan Sang Hyang Jagatnata dari tapa beratanya. Ada pada lakon kelahiran Bathara Ganesha. Bisa dilihat di kartu video. Jadi, yang sebenarnya adalah di lakon tersebut saat Bathara Kamajaya berhasil membangunkan Sang Hyang Jagatnata, justru malah dibakar oleh Sang Hyang Jagatnata menggunakan mata ketiga yang berada pada dahi Sang Hyang Jagatnata. Nah, dalam kobaran api yang membakar Bathara Kamajaya, melesatlah dari Kahyangan Cakrakembang, yaitu Bathari Kamorate menuju tempat terbakarnya Bathara Kamajaya, yang masuk ke dalam kobaran api dan gugur bersama Bathara Kamajaya. Setelah kembali ke Kahyangan Jonggring Saloka, barulah dijelaskan bahwa Bathara Kamajaya tidak bersalah karena hanya mengemban tugas. Kemudian oleh Sang Hyang Jagatnata dihidupkan kembali dan diberi anugerah menjadi pasangan suami istri yang saling setia, sehidup semati, dan selalu rukun dalam rumah tangganya. Inilah mengapa pasangan ini merupakan simbol dari ketampanan dan kecantikan, juga simbol dari kesetiaan sehidup semati, serta kerukunan dalam berumah tangga sejagat raya. Bahkan sampai zaman sekarang ini masih dipercaya oleh masyarakat Jawa merupakan pelambang kebaikan, terutama pada upacara pernikahan, sering memakai lambang Bathara Kamajaya dan Bathari Kamorate. Juga pada upacara 7 bulanan kandungan, pasti akan ada lambang dua dewa-dewi ini, Bathara Kamajaya dan Bathari Kamorate. Dengan harapan saat menikah akan diberkahi oleh Yang Maha Esa
seperti berkah yang diterima oleh Bathara Kamajaya dan Bathari Kamaratih sebagai pasangan suami istri yang saling setia sehidup semati dan selalu rukun dalam berumah tangga. Sementara pada upacara 7 bulanan kandungan, harapannya adalah jika terlahir laki-laki seperti Bathara Kamajaya dan jika terlahir perempuan maka akan seperti Bathari Kamaratih. Memang tidak banyak lakon yang menceritakan kedua tokoh ini dan hanya muncul beberapa kali di zaman Wayang Purwa, khususnya akhir zaman Purwa, karena Bathara Kamajaya adalah kakak angkat dari Janaka, sekaligus salah satu dewa yang menaungi perjalanan hidup dari Janaka. Lalu ada lagi lakon yang memunculkan Bathara Kamajaya dan Bathari Kamaratih, yaitu Wahyu Hidayat atau Wahyu Cakraningrat. Bathari Kamaratih ditugaskan menurunkan Wahyu Hidayat kepada Putri Wirata, Dewi Utari. Sementara Bathara Kamajaya ditugaskan menurunkan Wahyu Cakraningrat kepada Raden Angkawijaya, satria dari Pelongkowati. Demikian sekelumit kisah mengenai dewa-dewi, pelambang kesetiaan, sehidup semati, kerukunan, juga fisik yang rupawan. Akan tetapi, belum ada referensi mengenai keturunan dari Bathara Kamajaya dan Bathari Kamaratih. Jadi, silahkan komentar untuk melengkapi materi video ini. Subscribe juga agar tidak ketinggalan. Semoga menambah wawasan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.